halaman 3 hadis pertama sudah ya, halaman 34, 35, 36 ya. Sekarang 37 ya. Iya, nomor 2 ya. Sudah, Pak? Sudah siap? Oh, sudah. Okay. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia, pertolongan dan taufiknya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini Allah mudahkan kita untuk kembali melanjutkan kajian kita, kembali meneruskan jihad kita, yaitu mempelajari ilmu agama Islam ini dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dirangkum oleh para ulama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi dan Rasul yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa mengikuti petunjuknya dengan baik dan benar hingga akhir zaman nanti. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pertemuan kita yang kedua untuk pembahasan kitab 115 hadis tentang syarat, penghalang dan sebab masuk surga yang disusun oleh beliau Ustaz Muslim Al-Athari hafizahullah. Terakhir kita sampai pada halaman 36. Insyaallah taala akan kita lanjutkan mulai dari halaman ke-37. Silahkan Bapak. Masih di bab syarat masuk surga, di poin kedua halaman 37, mengetahui dan bersaksi la ilaha illallah dengan yakin syarat masuk surga. Hadis yang pertama dari Utsman, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati dan dia mengetahui bahwa la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadis yang kedua dari Abu Hurairah, dia berkata, lalu aku menemui Rasulullah SAW, maka beliau bertanya, Abu Hurairah, aku menjawab, ya wahai Rasulullah,
Beliau bersabda, pergilah dengan dua sandalku ini. Siapa saja yang kau temui di balik dinding ini, dia bersyahadat la ilaha illallah dengan hati yang yakin terhadapnya, maka berilah kabar gembira dengan surga. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Di poin kedua ini diberi judul oleh penulis mengetahui dan bersaksi la ilaha illallah dengan yakin syarat masuk surga. Mengetahui dan bersaksi la ilaha illallah dengan yakin menjadi syarat masuk surga. Ada dua hadis. Yang pertama diriwayatkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dibukukan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban. Kemudian yang kedua adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dicantumkan oleh Imam Muslim dan Imam Ibnu Hibban. Yang kedua-duanya memberikan isyarat dengan jelas bahwa mengetahui dan bersaksi la ilaha illallah dengan yakin syarat masuk surga. Hadis yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa mati dan dia mengetahui bahwa la ilaha illallah, dia pasti masuk surga. Dia mengetahui bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, maka dia pasti masuk surga. Kemudian hadis yang kedua, hadis yang lumayan panjang, namun tidak dicantumkan semuanya oleh penulis, diambil sisi yang menunjukkan pada poin kedua ini, yaitu cerita Abu Hurairah ketika beliau mengatakan, "Fadakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Lalu aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Hurairah. Lalu beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Abu Hurairah. Faqultu na'am ya Rasulullah. Lalu Abu Hurairah menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Qala idhhab bina'layya hataini faman laqita min wara'i hadzal ha'iti. Nah, di sini ada salah harakat sedikit. Hadzal ha'iti. Toknya itu berharokat kasrah, ya. Bisa diperbaiki. Min wara'i hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Pergilah dengan membawa dua sandalku ini, maka siapapun yang kamu temui di balik dinding benteng ini yang dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, mustayqinan biha, dia yakin dengan itu. Dia yakin dengan itu dalam hatinya. Fabashshirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira dengan surga pada orang tersebut. Silakan dibaca faedah hadisnya. Fawaid hadis, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini. Antara lain, pertama, nasib manusia di akhirat ditentukan di saat kematiannya. Baik. Ini yang pertama. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang ucapan terakhir dari kehidupannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Oleh karenanya disyariatkan supaya orang yang menjelang sakaratul maut ditalqin la ilaha illallah. Ditalqin la ilaha illallah. Tapi beda antara talqin la ilaha illallah dengan ditahlilkan. Dibuat acara tahlilan, beda. Kalau ditalqinkan itu cukup satu orang yang berada di dekat orang yang sedang sakaratul maut untuk dituntun mengucapkan la ilaha illallah supaya mendapatkan keutamaan hadis yang tadi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapapun orang yang ucapan akhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Sehingga kemudian muncul dua istilah dalam syariat, ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Husnul khatimah adalah kematian yang baik, sedangkan lawannya, kebalikannya adalah su'ul khatimah, adalah kematian yang buruk.
Dan banyak orang yang salah sangka, mengira bahwa setiap orang yang matinya saat melakukan ibadah sudah pasti husnul khatimah. Sehingga kemudian dilabeli dengan almarhum kalau laki-laki, atau almarhumah kalau perempuan, atau al-maghfur lah, atau al-maghfur laha, laki perempuan. Yang artinya kalau almarhum itu kan yang dirahmati, kalau al-maghfur lah yang diampuni. Tahu dari mana kita? Si mayit tadi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu dari mana kita bahwa si mayit tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah perkara gaib. Kemudian juga ada orang yang melabeli si mayit dengan asy-syahid, orang yang mati syahid. Kita tidak tahu derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya dalil secara spesifik, dalil secara khusus untuk orang tersebut. Adapun dalil-dalil dalam Al-Qur'an tentang penyebutan asy-syuhada itu adalah untuk para sahabat yang mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala membela agama Islam, dan mereka dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka, siapa yang bersaksi dan siapa yang bisa diterima persaksiannya bahwa si fulan itu almarhum, si fulan al-maghfurlah, si fulan asy-syahid? Tidak bisa. Tidak bisa. Kita hanya bisa menilai dari lahirnya. Oh, kalau orang secara umum, orang mati demikian, insya Allah husnul khotimah, insya Allah dirahmati, insya Allah diampuni, insya Allah syahid. Tapi kemudian untuk memberikan label itu di depan nama orang yang sudah mati, itu perlu dalil secara spesifik mengenai orang tersebut. Sedangkan sepeninggal Nabi SAW, wahyu sudah terputus. Agama sudah sempurna, wahyu sudah terputus. Tidak ada lagi wahyu yang turun. Tidak ada lagi wahyu yang turun. Sehingga kita tidak boleh melabeli orang per orang sebagai almarhum, al-maghfurlah, al-syahid dan yang lain sebagainya. Tidak boleh. Sebagian orang menyangka bahwa setiap orang yang mati di atas ketaatan pasti husnul khatimah. Belum tentu. Belum tentu. Karena di sana ada penilaian niat, isi hati. Bisa jadi orang yang melakukan amal soleh niatnya tidak ikhlas. Oh, itu kan urusan Allah. Ya makanya karena itu urusan Allah, kita jangan melangkahi. Okay. Karena itu urusan Allah. Allah yang tahu isi hati seseorang, jangan dilangkahi. Allah tidak melabeli orang tersebut sebagai mati husnul khatimah secara khusus. Allah tidak melabeli orang tersebut sebagai almarhum, al-maghfurlah, asy-syahid. Sehingga kita tidak boleh melangkahi, mendahului Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan boleh mendoakan kebaikan. Iya, doakan kebaikan itu disyariatkan. Tapi untuk melabeli, enggak. Misalnya orang meninggal saat sholat, ketika sujud misalnya, tidak bangun lagi, Allah cabut nyawanya. Apakah pasti husnul khatimah? Belum tentu. Bisa jadi dia sholat di masjid karena riya, ingin dilihat orang lain, disanjung, dipuji, dikenal sebagai orang soleh, dikenal sebagai ahli jamaah, sholat jamaah di masjid. Bisa jadi, kita tidak tahu. Ada orang meninggal saat haji atau umroh, berdesak-desakan, kemudian jatuh, terinjak, mati. Apakah pasti husnul khatimah? Kita tidak tahu. Bisa jadi perginya haji karena ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah. Iya, itu yang mendorong dia untuk melakukan haji. Bisa jadi. Bisa jadi. Apalagi di negara kita yang sebagian orang yang sudah melakukan haji tidak terima jika dipanggil biasa Pak atau Bu. Harus ada tambahan haji atau hajah. Pak, mau kemana? Stop. Panggil Pak Haji. Bu, beli sayur. Stop. Panggil Bu Hajah. Saya sudah haji. Lah, orang-orang seperti ini kalau mati di sana, kira-kira husnul khatimah enggak? Enggak. Untuk diterimanya amal itu ketat, ada 2 syarat. Syarat pertama harus ikhlas.
Cukupkah ikhlas? Tidak. Harus mengikuti tuntunan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus sesuai syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lo itu sudah sesuai syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Ustaz. Hajinya, umrohnya, salatnya, iya. Tertinggal syarat satu lagi, niat. Dan itu kita tidak tahu niat itu di hati. Makanya kita jangan sembarangan melabeli orang seperti itu. Sama juga melabeli orang dengan keburukan juga tidak boleh. Ada orang mati misalnya, dia dikenal sebagai pencuri, dia dikenal sebagai pemabuk atau pezina. Wah, itu su'ul khatimah, itu langsung masuk neraka, tidak diampuni Allah. Tidak boleh. Ada hadis tentang teguran seperti itu. Teguran seperti itu, melabeli seseorang yang akan masuk neraka, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang itu orang kafir, orang musyrik, orang munafik. Itu sudah pasti. Selama dia muslim, pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala terbuka lebar meskipun dia sudah mati. Dan itu mutlak hak Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni siapa. Bukan hak kita. Menuding fulan tidak diampuni, kalau fulan diampuni, enggak. Ada sebuah kisah di mana seorang wanita sahabiyat yang mengaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ceritanya agak panjang, yang akhirnya kemudian dilakukanlah hukuman rajam. Ketika dirajam, dilempari batu, darah ada yang menciprat mengenai salah seorang sahabat. Kemudian dia marah, sahabat tersebut. Oh, dasar wanita ahli neraka, wanita yang tidak diampuni oleh Allah, dilaknat. Nabi SAW menegur, hei, jangan pernah mengucapkan demikian. Secara umum seperti itu maknanya. Jangan pernah mendahului Allah dan Rasulnya SAW. Orang wanita ini sudah bertaubat dengan taubatan nasuha, yang kalau taubatnya itu dibagi ke seluruh penduduk Madinah, cukup bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa mereka. Oh itu. Makanya tidak boleh sembarangan. Loh, terus bagaimana saat penyikapannya? Ya biasa saja. Dia muslim, doakan kebaikan. Kan kita diperintahkan seperti itu. Dihadiri prosesi persiapan jenazahnya, mulai dari dimandikan, dikafani, ikut menyolatkan, kemudian juga ikut ke pemakaman, didoakan. Isinya kan doa-doa semua. Kita tidak perintahkan untuk melabeli fulan, fulana dengan almarhum, almarhumah, al-maghfurlah, al-maghfurlah, as-syahid, as-syahidah. Enggak. Bisa dipahami ya? Masih banyak di masyarakat kita kekeliruan seperti ini. Kemudian selanjutnya yang kedua. Faedah yang kedua, mengetahui makna dan bersyahadat la ilaha illallah dengan hati yang yakin merupakan syarat masuk surga. Tapi ini faedah yang kedua. Mengetahui makna dan bersyahadat la ilaha illallah dengan hati yang yakin merupakan syarat masuk surga. Untuk bisa tahu maknanya, maka perlu belajar. Yakin itu harus tahu, karena dalam bahasa Arab al-ilmu huwa al-yaqin. Ilmu itu adalah suatu keyakinan. Kalau kita yakin atas sesuatu, mengenai sesuatu, itu namanya kita yakin. Contoh mudahnya 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya. Kalau kita memang benar tahu, paham, itu namanya yakin. Sehingga kalau digoda sama guru, masa 2, enggak 3 tuh, itu kita enggak bingung. Karena kita yakin. Sama dengan keyakinan kita terhadap hal-hal yang harus kita yakini. Kita yakin bahwa agama Islam adalah agama yang benar. Selain agama Islam, batil. Ada apapun godaan di dunia ini, maka kita tidak akan menoleh. Mau digoda dengan cara apapun, kita tidak menoleh. Karena kita sudah yakin, hanya agama Islam yang benar. Selain agama Islam, batil. Hanya Allah sebagai Tuhan yang benar untuk diibadahi. Selain itu adalah Tuhan yang batil. Dan seterusnya. Dalam hal ini, kita harus mempelajari la ilaha illallah. Harus belajar. Di mana belajarnya? Di majelis-majelis ilmu. Cabang ilmu apa? Ilmu akidah, ilmu tauhid. Akan ada di sini ya, kajian tauhid hadir.
Hadir terus, jangan sampai absen kecuali memang darurat, kecuali memang berhalangan, berudzur syar'i. Selain itu hadir, usahakan. Hujan pakai mantel. Ya, kalau punya roda 4 pakai, keluarkan. Jangan khawatir kotor Ustaz. Jangan, iya. Jangan sampai absen kajian tauhid, penting supaya ilmu yang kita pelajari tidak sepotong-sepotong. Ya, terutama menyangkut masalah 2 syahadat, la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Harus yakin dengan hati. Untuk yakin kita harus tahu. Untuk tahu kita harus belajar. Dan di fakta di lapangan masih banyak kaum muslimin yang tidak paham la ilaha illallah. Oleh karenanya, ketika ada dai-dai yang menyesatkan umat, menyampaikan bahwa semua agama benar, Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu juga benar. Bahkan ada yang dengan berani menyampaikan bahwa segala bentuk yang disembah oleh manusia sejatinya itu adalah Allah. Orang Nasrani menyembah patung Yesus, itu sebenarnya menyembah Allah. Ada orang Buddha menyembah patung Buddha, itu sebenarnya disembah Allah. Ada orang Hindu menyembah sapi, itu sebenarnya, atau dewa-dewa, itu sebenarnya menyembah Allah. Manut, waliyadzubillah. Kaum muslimin dengan mudah disesatkan karena tidak paham, tidak tahu arti la ilaha illallah. Harus belajar. Bosan Zat, memang kajian tauhid membosankan karena jarang ada lawakannya. Iya, jarang ada, bukan jarang lagi, ndak ada jogetannya, ndak ada musiknya, iya. Ndak ada biduanitanya, ndak ada. Kajian tauhid serius karena yang dibahas tauhid, syirik, iman, kufur, surga, neraka, Islam atau kafir, sebagai muslim atau sebagai kafir, tegas. Ya. Kalau kita tahu ini, berarti kita paham bahwa sebaik apapun orang, kalau dia tidak berislam tidak akan masuk surga, sebaik apapun. Karena sebagian orang, sebagian kaum muslimin tertipu. Wah, masa orang sebaik dia nanti masuk surga, selama-lamanya lagi di neraka. Kasihan loh. Dia saja tidak kasihan terhadap dirinya sendiri. Allah sudah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Yang mau beriman silakan, yang mau kufur silakan. Dan dia memilih jalan kekufuran yang akibatnya adalah masuk neraka selama-lamanya, kekal, tidak ada habisnya. Sebagaimana orang-orang muslim, orang-orang Islam, orang-orang beriman akan masuk surga selama-lamanya, meskipun ada sebagian yang perlu masuk neraka terlebih dahulu untuk pembersihan dosa. Ya. Tapi silakan dilanjutkan faedah ketiga. Faedah yang ketiga, adab sahabat kepada Rasulullah SAW. Tapi ini yang ketiga, adab sahabat kepada Rasulullah SAW. Kira-kira hadis keberapa? Hadis Abu Hurairah. Di situ Abu Hurairah dipanggil oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah, beliau menjawab, "Na'am ya Rasulullah." Kalau dalam bahasa orang Jawa Tengah, dalam Rasulullah, seperti itu. Sopan, beradab. Oi. Iya. Iya, ada seorang sahabat, kalau tidak keliru Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bertamu ke rumah Rasulullah SAW, ngetuk, "Assalamualaikum." Ditanya, "Siapa?" Dijawab, "Saya." Dimarahi oleh Nabi SAW. Ana. Kalau bahasa kita, ya saya tuh siapa? Kan tidak kelihatan. Kalau dulu kan belum ada kaca ya. Kalau sekarang ada kaca, tinggal buka gorden sedikit diintip, oh si fulan, atau sudah hafal suaranya. Lah kan Nabi orang penting, banyak tamu yang datang. Dan barangkali Nabi tidak hafal, atau barangkali Nabi ingin mengajarkan adab bertamu kepada sahabat. Kalau bertamu ditanya siapa, jangan pernah menyampaikan saya. Sebutkan nama. Ini adab bertamu. Siapa? Sampaikan. Pak ini gitu. Bu ini sampaikan. Itu adab bertamu. Dan jangan berada pas di depan pintu ketika
si empunya rumah buka pintu di kanan atau di kiri, dan jangan jelalatan melihat ke dalam rumah. Ada adab-adab bertamu seperti itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal ini sahabat Abu Hurairah beradab kepada Nabi SAW. Selanjutnya yang keempat, fawaid yang keempat, seorang utusan harus membawa bukti sebagaimana Abu Hurairah yang diperintahkan oleh Nabi SAW dengan membawa sandal beliau. Tayyib. Sandal Nabi SAW. Jamaah kira-kira percaya enggak kalau sandal Nabi ada di Indonesia? Enggak ya? Oh, tuh jangan-jangan penasaran terus ikut nonton, ikut bayar untuk bisa cium. Allah musta'an. Begitulah kaum muslimin kalau tidak punya ilmu agama, dengan mudah ditipu oleh oknum-oknum yang memperjualbelikan agama. Alhamdulillah sudah banyak orang-orang yang melek tentang hal ini, bahwa ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin menguntungkan dirinya pribadi atas nama agama, sehingga dalam sosial media itu seringkali orang-orang berkomentar, bisnis yang paling menjanjikan adalah bisnis berkedok agama. Iya, ada rambut panjang terus taruh etalase kaca, diklaim sebagai rambut Nabi SAW. Mau masuk, mau cium harus bayar. Mau, iya. Coba itu di rambut siapa, Mak Lampir misalnya, nggak ada yang mau datang, nggak ada. Tapi karena itu dinisbatkan kepada Nabi SAW, pada datang. Ya di satu sisi bagus, kaum muslimin ada kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi di sisi yang lain mereka keliru, karena cinta kepada Nabi SAW tidak demikian. Tidak dengan menguri-uri sisa fisik Nabi SAW. Dan para ulama yang terutama di negeri Saudi Arabia sepakat bahwa tidak ada lagi yang tersisa dari peninggalan Nabi SAW dalam bentuk fisik, pedangnya, tamengnya atau apanya. Tidak ada. Jubahnya kemarin juga di sosial media, jubah tinggi besar Pak, jubahnya. Ya, percaya Nabi setinggi itu, setinggi percaya enggak? Enggak setinggi itu Nabi SAW. Nabi kan enggak tinggi, enggak pendek, sedang. Untuk ukuran orang Arab, bukan ukuran kita ya. Iya. Enggak ada yang tersisa kecuali dua peninggalan yang memang kita diperintahkan untuk nguri-uri, memperhatikan, mempelajari, mengikuti, mengamalkan, mendakwakan Al-Quran dan hadis. Dua ini. Banyak hadis mengenai hal itu, bukan yang lain. Apa faedahnya? Cium sandal, cium rambut, apalagi itu, cium jubah, sorban lagi. Lagi kemarin ada kiswah kuburan Nabi SAW. Seperti sajadah tapi kecil, ada tulisan-tulisan Arabnya, ternyata dijual di marketplace itu ya, seperti Shopee dan yang lain, dengan harga murah, 150.000 atau berapa itu. Ngapain harus antri masuk acara seperti itu, nangis-nangis, Allah musta'an. Iya, mudah sekali dibodohi, mudah. Kemudian ada dijual di marketplace juga air celupan rambut Nabi ya. Itu udah dibotolin ya, air mineral itu sudah dikasih cap merek seperti itu, plastik yang itu, air barokah celupan rambut Nabi. Kalau tidak percaya silahkan cari, ada di marketplace, dijual dengan harga tidak umum seperti air mineral yang lain. Air mineral kan 3.000 dapat ya, 2.500 dapat. Ini dijual dengan ratusan ribu, dengan klaim sudah dicelupi rambut Nabi SAW. Ya, tidak tahu itu rambut siapa. Ya, baru tadi saya dapat video, tapi di luar Indonesia ada seorang yang pakai jubah, rambutnya panjang mungkin sampai 3 atau 4 meter. Laki-laki, rambutnya panjang sampai 3 atau 4 meter. Ya, komentar-komentarnya menggelitik. Ya.
Ini nanti insya Allah sampai Indonesia ini rambutnya. Kemudian dikasih label rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kemudian akhirnya ada apa judulnya, kalau jadi apa, kalau mau hilang akal ya jadi sufi. Ini kan ajaran-ajaran sufi seperti ini. Ajaran-ajaran sufi. Dan begitu bertentangannya ajaran sufi dengan ajaran yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih murni. Kalau ingin melihat Islam yang masih murni, lihatlah ke dua kota Mekah dan Madinah. Tapi ingat, banyak orang-orang yang dengki. Kemudian ketika ada konser di Arab Saudi, yang tentu itu di luar Mekah dan Madinah, mereka lihat tuh negara kecintaan kalian, mau konser juga. Mau datengin penyanyi barat, ya, kafir, musyrik, musyrikah, kafirah, auratnya terlihat. Itu di luar Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah akan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal saja tidak bisa. Padahal Dajjal diberikan kemampuan lebih oleh Allah Subhanahu wa taala di atas rata-rata manusia. Iya, di atas rata-rata manusia. Tidak bisa. Nah, dalam hal ini Abu Hurairah diperintahkan oleh Nabi untuk membawa dua sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sandal itu tentu kemungkinan ada tanda khususnya atau sesuatu yang memang orang-orang sudah kenal bahwa itu sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang punya sandal itu kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Tapi tentu tidak ada ayat Al-Qur'annya, tidak ada. Tidak ada asma-asma Allah, tidak ada. Tidak mungkin Nabi akan menginjak-injak ayat Al-Qur'an atau asma-asma Allah Subhanahu Wa Taala, tidak mungkin. Ya sandal, tapi yang memang orang-orang tahu bahwa itu sandal Nabi SAW. Tidak ada orang lain yang punya sandal seperti itu. Sama seperti di kita kan. Kan ada sandal yang mungkin di Masjid Latifah ini asing. Asing dalam arti hanya satu orang yang punya sandal itu, yang lain tidak ada. Iya. Apa ini? Tidak ada yang lain yang punya sandal seperti itu. Iya, seperti itu. Kalau sekarang utusan kan pakai surat, apa namanya? Surat SK ya, surat kerja atau surat apa itu yang dibawa sebagai tanda. Kalau dulu kan belum ada. Belum ada. Masih sangat sederhana zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan dilanjutkan. Fawaid yang kelima, disukai memberikan kabar gembira kepada orang muslim. Iya, ini yang kelima. Disukai memberikan kabar gembira kepada orang muslim. Artinya ketika ada kabar gembira yang kita tahu, yang itu juga menjadi kegembiraan bagi saudara muslim yang lain, kita bersemangat untuk menyebarkannya. Jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Di zaman yang informasi sangat terbuka dan mudah untuk disebarluaskan, sebagian kaum muslimin bermudah-mudahan menyebarkan sesuatu yang belum tentu benar. Yang itu membuat orang takut ya. Seperti kemarin ada informasi entah benar atau tidak, katanya di Cina ada virus baru seperti COVID-19, ada virus baru. Allah alam benar atau tidak, tapi ketika itu muncul di ponsel kita, jangan bermudah-mudahan untuk disebar ya. Jangan bermudah-mudahan untuk disebar. Biarlah pemerintah yang punya wewenang untuk menyebarkan itu menyebarkan. Lah itu Ustaz, berita-berita itu kan berita-berita swasta asal saja, yang penting mereka dapat viewers yang banyak sehingga mereka ratingnya tetap tinggi, seperti itu. Kalau kita jangan ya. Seperti kemarin saya dapat broadcast dari salah seorang jamaah, tapi bertanya tentang macam-macam yang memang tentang beberapa hal tentang agama, yang kemudian di akhir itu ada ancamannya. Orang yang tidak mau meneruskan informasi ini kepada orang lain akan sial. Sudah ada sekian banyak orang yang tidak mau meneruskan info ini, kemudian kecelakaan mati, kebakaran mati. Lah ini jamaah ini takut, Ustaz ini benar enggak ya? Kalau saya sebenarnya enggak percaya Ustaz, tapi kok ngeri juga. Nah, saya sampaikan enggak, ini hanya kerjaan orang-orang yang ingin memberikan rasa takut kepada kaum muslimin. Segala hal sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tidak perlu cemas dengan hal seperti itu. Hanya tidak meneruskan prokes, sial. Itu nanti tatoyur jatuhnya. Tatoyur kan tidak boleh. Beranggapan sial dengan sesuatu yang bukan sebab dibenarkan oleh syariat atau oleh takdir. Ya. Kan hanya dua sebab yang diterima dalam syariat. Yaitu sebab yang memang ditetapkan oleh syariat. Yang kedua sebab yang memang secara takdir, secara pengalaman itu mujarab, memang itu sebab. Contohnya secara syariat, berobat dengan surat Al-Fatihah, ruqyah syar'iyyah, itu kan ada dalilnya, boleh. Yang kedua, berobat dengan daun jambu biji, ya, yang muda, kemudian ditumbuk, diperas dengan air untuk diminum. Ini kan bisa mengobati apa biasanya? Diare ya. Ini kan sudah mujarab, memang seperti itu. Tapi yang tidak masuk dalam dua kategori ini, misalnya diare kemudian mengambil kerikil kecil, kemudian dikantongi di kantong belakang, dengan anggapan itu bisa menjadi sebab diare itu mampet sementara misalnya. Ada yang pernah dengar ya seperti itu ya? Lah ini tidak masuk secara syar'i, tidak masuk secara tadi takdir juga tidak masuk, pengalaman tidak ada. Itu adalah sesuatu yang tidak dibenarkan dalam syariat. Ada pembahasan seperti itu dalam tauhid juga, dalam tatoyur atau yang lainnya. Silakan dilanjutkan. Fawaid yang keenam, beriman kepada adanya surga dan pengaruh iman kepada keduanya. Baik, ini yang keenam, beriman kepada adanya surga dan neraka. Kita wajib beriman dengan adanya surga dan neraka. Ustaz, sudah ada surga dan neraka? Sudah. Sudah ada surga dan neraka. Di beberapa ayat Allah berfirman tentang surga dan neraka dengan konteks uiddat. Ketika Allah berfirman tentang surga, Allah berkata uiddat lil muttaqin. Tentang neraka Allah berfirman uiddat lil kafirin. Yang artinya uiddat itu telah disiapkan. Kalau panjenengan pernah belajar ilmu bahasa Arab di bidang nahwu misalnya, bahwa kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 3 fiil atau kata kerja ada 3 macam. Yang pertama mudhari, ya, fiil mudhari itu kata kerja untuk sesuatu yang sekarang sedang terjadi atau yang nanti akan datang. Ada yang fi'il amr, itu perintah yang harus segera dikerjakan. Ada yang satu lagi fi'il madhi, itu sesuatu yang sudah terjadi, sudah lewat. Nah, uiddat ini itu masuknya fi'il madhi, sudah terjadi. Berarti Allah sudah siapkan surga dan neraka. Surga dan neraka sudah ada. Sudah ada. Fungsinya apa Ustaz? Kan belum ada penghuninya. Nah ini, kita tidak perlu mempertanyakan sesuatu yang tidak ada nilai manfaatnya bagi kita. Cukup kita beriman surga dan neraka sudah ada. Tidak perlu kita bertanya, kalau gitu surga kosong, kasihan itu bidadari-bidadarinya, kasihan nikmat-nikmat surganya basi. Tidak ada yang rusak di surga. Iya, tidak ada yang rusak. Makanya ketika Allah berfirman tentang minuman-minuman surga, Allah berfirman lam yataghayyar ta'muhu, yang rasanya tidak akan pernah berubah. Minuman-minuman surga tidak akan pernah berubah rasanya. Demikian juga dengan makanan-makanannya. Itu neraka berarti malaikatnya nganggur juga Ustaz. Ya sudah. Itu hal gaib yang tidak perlu kita kita bebankan akal pikiran kita untuk masuk ke sana. Kalau dipaksakan nanti akan gila. Cukup kita beriman, surga sudah ada, neraka sudah ada, tinggal kita pilih mana. Tinggal kita pilih mana. Dan ini punya pengaruh terhadap seorang hamba. Makanya banyak dalil Allah dan Rasulnya SAW kaitkan dengan beriman. Karena iman itu punya pengaruh. Makanya kalau kita mau merenung, untuk apa sih kita datang ke sini? Ini kan Sabtu sore ya. Harusnya kan jalan-jalan ya, acara keluarga ya, santai. Setelah 1 pekan kerja ya, capek ya, jenuh, bosan. Harusnya ini kan waktunya untuk ya di rumah dulu lah. Ya, nanti siap-siap
habis maghrib cabut, kemana jalan-jalan. Tapi kenapa kita datang ke sini? Apa yang mendorong kita ke sini? Keimanan. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah bisa maju lagi ya. Jamaah bisa maju lagi lebih merapat ya, biar yang datang belakangan bisa masuk. Ya. Jangan malu-malu di depan ya. Jangan malu-malu untuk di depan ya. Yang paling depan rahmatnya insya Allah lebih banyak. Amin. Seperti itu. Seperti itu. Disebutkan dalam kitab-kitab adab menuntut ilmu seperti itu. Saf salat kan juga seperti itu. Yang paling depan itu paling banyak keutamaannya, paling banyak pahalanya. Tapi seringkali kita mengabaikan. Ada yang kosong, monggo mas, monggo pak. Jenengan mawon lu, kenapa nggak diambil? Padahal kalau itu duit ya, dunia kita duluan. Ya seperti itu. Nah, iman itu punya pengaruh kuat. Makanya diantaranya adalah Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya berkata yang baik atau diam. Banyak orang tidak menjaga lisannya. Iya. Ketika ditegur, ya mulut-mulut saya, terserah saya. Kalau jenengan mau ya silahkan. Loh, kenapa kita tidak mau seperti itu? Kenapa kita berusaha menjaga lisan kita? Meskipun semarah apapun, misalnya di jalan raya ada yang sembarangan, kemudian kita kaget, hampir saja kecelakaan, kan rasanya dongkol sekali ya. Apa yang menghalangi kita untuk tidak misuh-misuh ya? Berkata kasar, berkata kotor? Iya. Apa? Kalau dorongannya karena iman, itu pahala. Pahala. Tapi kalau dorongannya, tengok kanan kiri, banyak temennya ya ternyata. Ini ternyata rombongan konvoi ini nih, grup motor. Ini kalau saya pisui, bahaya saya dikeroyok. Berarti dorongannya bukan iman, tidak ada pahalanya. Tidak ada pahalanya. Iman itu sebagai pendorong, punya pengaruh kuat. Punya pengaruh kuat. Kita bisa melihat kehidupan Nabi SAW, para sahabat, laki-laki maupun perempuan, ketika Nabi mengumumkan perang di Tabuk, jauh, musim panas, paceklik, butuh banyak biaya. Nabi panggil para sahabat laki-laki dan perempuan untuk bersedekah. Umar dengan semangat mengeluarkan separuh, dihitung hartanya. Kalau seandainya saat itu jumlah hartanya Umar adalah 100 miliar, berarti dikeluarkan 50 miliar. Diserahkan kepada Nabi SAW dengan harapan bisa mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar lebih dahsyat lagi keimanannya. Di total seluruhnya, kalau misalnya total hartanya Abu Bakar yang kemungkinan lebih kaya daripada Umar adalah senilai 200 M, maka semuanya diberikan kepada Nabi SAW. Sampai Nabi bertanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Kata Abu Bakar, saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya SAW. Saya yakin Allah dan Rasulnya tidak akan menyia-nyiakan keluarga saya. Apa yang mendorong Abu Bakar? Biar dikenalkah, dikenangkah, dipujikah? Keimanan. Makanya para ulama, para sahabat juga bersepakat, orang terbaik setelah Nabi SAW saat itu adalah Abu Bakar. Yang kedua adalah Umar. Baru kemudian ada perdebatan apakah Ali dulu atau Utsman dulu. Tapi pendapat yang lebih kuat adalah Utsman dulu. Kalau kita sekarang ada panggilan infak sedekah seperti itu, ada yang berani mengeluarkan separuh? Ada? Nggak ada. Apalagi 100%, nggak ada lagi. Iya, kita akan berpikir ya, 10 kali, 100 kali lipat, hitung-hitung dulu. Wah, cuma segini harta saya nih. Kalau saya kasihkan separuh, habis sudah saya. Besok gimana ini? Kedepannya gimana? Iman kita belum sampai sana. Makanya ketika ada pertanyaan, Ustadz, bolehkah kita menginfakkan harta kita separuhnya atau bahkan lebih dari itu, bahkan seluruhnya? Jangan, karena iman kita belum sampai seperti imannya para sahabat.
Iman kita itu masih sebatas kalau kita bersedekah, kita berharap dibalas oleh Allah instan di dunia. Iya kan? Makanya ketika ada seorang oknum dai melihat celah ini, dia manfaatkan. Iya, selalu disampaikan kepada jamaahnya bagaimana pahala keutamaan bersedekah. Iya, 10 kali lipat, sampai 100 kali lipat, sampai 700 kali lipat. Mau 100 juta, sekarang sedekahkan 10 juta. Mau ya, akhirnya jamaah iya serahkan kepada ustadznya. Iya. Tidak punya uang cash sekarang, ada motor, ada, serahkan BPKB sama STNK. Iya, banyak yang pulang jalan kaki karena menunggu tadi keajaiban dari atas langit bahwa besok-besok akan diganti 10 kali lipat sampai 100 kali lipat. Iya. Padahal dalam dalil-dalil yang lain Allah simpankan pahala seorang mukmin di surga. Iya, hanya satu yang diberikan. Sisanya 99 di mana? Di surga. Iya. Makanya jangan heran kalau kita sedekah kok kelipatannya tidak seperti orang kafir kalau sedekah. Loh, orang kafir itu banyak sedekah karena mereka paham kalau mereka sedekah usaha mereka makin lancar, makin maju. Meskipun motivasinya pendorongnya beda. Kalau kita kan ada dalilnya, kalau mereka enggak. Karena mereka kalau kita baik sama orang, orang akan baik sama kita. Kalau kita baik ke pelanggan, pelanggan itu akan menjadi iklan gratis ke sana kemari. Akan maju. Seperti itu. Kalau kita jangan itu yang menjadi motivasi kita. Meskipun kalau dapat ya disyukuri. Sehingga ketika memang itu belum terjadi, ya belum dilipat-lipatkan oleh Allah di dunia, kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang yang terjebak dalam tadi lingkungan seperti tadi, akhirnya berprasangka buruk kepada Allah. Akhirnya mengatakan, mana Allah janjinya? Bohong. Saya sudah keluarkan mobil senilai 200 atau 100, saya pengennya Alphard yang nilainya 1 M. Belum muncul nih, belum dapat nih. Keliru ya, keliru. Dan ternyata itu sebagai bisnis, lagi-lagi bisnis atas nama agama. Waliyadzubillah. Silahkan yang terakhir, yang ke-7. Fawaid yang ke-7, rahmat Allah SWT kepada manusia yang luas. Allah SWT memberikan jalan yang mudah untuk meraih surga. Iya. Allah Subhanahu wa taala rahmatnya begitu luas sehingga Allah berfirman, wasi'at rahmati kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Sehingga kalau kita lihat hewan yang tidak punya hati nurani, akal, pikiran, tidak pernah dididik dengan adab dan akhlak, mereka punya kasih sayang kepada anaknya, kepada keluarganya. Itu menunjukkan bahwa kasih sayang Allah itu meliputi segala sesuatu. Bahkan seringkali manusia lebih kejam daripada hewan. Ya. Lebih kejam daripada hewan. Waliyadzubillah. Baru kemarin atau 2 hari yang lalu, saya dapat sebuah berita, ada seorang suami yang kemudian menyekap istrinya yang sedang sakit kanker paru-paru di kamar, ya, disekap, artinya tidak diberikan hak perawatan, makan, minum, padahal sudah tidak bisa untuk mengusahakan makan dan minum untuk dirinya sendiri. Hanya diberikan makan dan minum di sebelahnya, tanpa disuapi, tanpa dirawat dan seterusnya, hingga akhirnya meninggal. Yang jasadnya saat itu sangat kurus sekali, seperti tulang dibalut kulit. Ya. Hewan tidak ada yang seperti itu. Hewan tidak ada. Manusia ada. Ya. Kenapa? Karena Allah sudah cabut rasa kasih sayangnya. Waliyadzubillah. Dan dalam hal ini Allah berikan jalan yang mudah bagi kita untuk masuk surga. La ilaha illallah. Para ulama menyampaikan bahwa zikir yang paling mudah adalah la ilaha illallah. Kalau tidak salah perkataan Ibnu Hazm, kalau tidak salah, beliau menyebutkan bahwa zikir yang paling mudah adalah la ilaha illallah.
yang itu hanya menggerakkan lidahmu tanpa bibirmu bergerak. Bahkan orang di sebelahmu pun tidak tahu pada saat itu kamu sedang berzikir la ilaha illallah. Ya. Dan Nabi SAW sudah sabdakan, afdhalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Oh, berarti ini dalil tentang tahlilan. Bukan. Ini hanya menunjukkan bahwa ini dalil tentang zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Tapi bukan perintah untuk bertahlilan. Karena kalau begitu harusnya ada hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi mengumpulkan para sahabat kemudian membaca tahlilan bareng-bareng. Karena saat itu kan terjadi peperangan yang banyak. Banyak sahabat yang mati syahid. Seharusnya kan diadakan tahlilan kalau memang itu disyariatkan. Kalau ibu-ibu sahabiyat ya Yasin, ternyata tidak ada. Tidak ada. Kita sampaikan apa adanya. Meskipun sebagian kaum muslimin mungkin tidak terima dengan ini, tidak masalah. Beragama Islam itu dengan dalil. Dengan dalil Al-Quran dan hadis yang sahih. Kalau hadis itu dhaif, nggak bisa dijadikan pijakan hukum. Apalagi yang maudhu' palsu. Dan banyak hadis-hadis palsu di tengah kaum muslimin. Yang pernah saya sebutkan, seorang orientalis Yahudi ketika menjelang matinya menyampaikan kegembiraannya bahwa dia sudah berhasil memalsukan 40.000 hadis. Artinya dia berhasil membuat 40.000 hadis yang dia nisbatkan kepada Rasulullah SAW. Masa tidak ketahuan? Ya ketahuan. Karena ilmu hadis itu ada sanad, ada jalur periwayatan dari sahabat, kemudian dari Nabi SAW didengar sahabat, kemudian sahabat didengar sahabat yang lain, atau langsung ke tabi'in, kemudian ke tabi'ut tabi'in, terus sampai kepada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan yang seterusnya. Ketika dicek di kitab-kitab induk hadis, tidak ada hadis itu. Bahkan perawinya yang paling belakangan tidak diketahui siapa dia. Tidak diketahui. Karena para ulama membukukan para perawi hadis. Ya. Di antaranya adalah At-Tahdzib, ya. At-Tahdzib punya Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau saya tidak keliru. Ya. Itu membukukan para perawi hadis. Jadi tidak sembarangan. Kalau kita misalnya kemudian bikin hadis, tiba-tiba ada Muhammad bin Yusuf misalnya, langsung ketahuan Muhammad bin Yusuf tidak ada. Siapa ini? Orang mana? Ya, orang mana? Nisbatnya kemana? Ya, Al-Iraqi atau Al-Basri atau Al-Kufi atau mana? Tidak ada. Demikian begitu ketatnya agama Islam. Makanya agama Islam ini selalu terjaga karena ada sanad, ada sanad. Makanya ada seorang ulama yang mengatakan laulal isnadu laqala man syaa man syaa. Kalau tidak ada sanad dalam agama Islam ini maka semua orang bisa berkata semaunya. Tapi ada sanad. Ada. Sehingga tidak benar kemudian ada anggapan Imam Bukhari berdusta, Imam Muslim berdusta. Itu hadis-hadis yang di kitab Bukhari Muslim dan yang lain-lain itu mereka yang bikin. Tidak bisa. Tidak bisa. Di setiap zaman ada para ulama yang belajari hadis dengan ilmu-ilmunya. Ya. Pernah belajar mustalah hadis? Ada jamaah pernah? Ada yang pernah? Belum ya? Ya. Bisa diadakan, sampaikan Ustadz Hatta. Tapi saya yakin jenengan akan pusing nanti. Ya. Mustalah hadis itu apa? Satu disiplin ilmu hadis yang sering membuat santri-santri pondok pusing. Banyak yang remedial. Karena memang pusing, jelimet. Apalagi di kajian untuk awam, untuk umum ya. Nanti pertama 50, besok tinggal 2 lagi. Seperti kajian bahasa Arab seperti itu ya. Saya sudah ngalami. Di awal pembukaan 30, Masya Allah senang saya. Lama-lama 25, 20, 15, 10. Terakhir tinggal 5, 4, 3. Gimana ini kita lanjut nggak? Kata jamaah lanjut sah, tidak apa-apa sah. Iya tidak apa-apa, tapi rasanya garing sekali ini. Tidak meriah gitu loh, seperti dulu gitu loh. Kalau dari awal 3 terus 3 tidak apa-apa, tapi di awal 30 kita senang, kemudian anjlok nih, rasa senang itu hilang. Meskipun yang 3 atau 4, 5 itu masih semangat.
Kita lanjut ke halaman 39. Kan maghribnya masih lama ya? 40. Kita lanjut di halaman 39. Silakan dibaca hadisnya. Poin ketiga, syarat untuk masuk surga di halaman 39. Bersyahadat lalu matui syahid masuk surga. Hadis yang pertama dari Al-Bara' radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang pria bertopi besi mendatangi Nabi SAW, lalu dia berkata, wahai Rasulullah, aku berperang atau aku masuk Islam? Beliau menjawab, masuklah Islam lalu berperanglah. Maka dia masuk Islam, kemudian dia berperang, lalu dia terbunuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia melakukan amalan sedikit namun diberi pahala yang banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Di dalam riwayat lain dengan lafaz, seorang pria dari Bani An-Nabit, sebuah suku dari Al-Ansor, datang lalu dia berkata, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah SWT, dan bahwa engkau adalah hamba Allah dan utusannya. Kemudian dia maju lalu berperang sehingga dia terbunuh. Maka Nabi SAW bersabda, orang ini melakukan amalan sedikit namun diberi pahala yang banyak. Hadis riwayat Muslim. Di poin yang ketiga ini dengan judul bersyahadat lalu mati syahid masuk surga, disebutkan satu hadis tapi dengan dua riwayat. Yang pertama adalah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Ahmad, bahwa ada seorang pria yang bertopi besi mendatangi Nabi SAW. Artinya bukan iseng-iseng pakai topi dari besi, bukan ya. Ini pakai topi besi untuk perang ya. Dia siap untuk ikut berperang bersama Nabi SAW. Yang dia berkata, wahai Rasulullah, aku berperang atau aku masuk Islam? Ya, langsung perang atau masuk Islam dulu? Lalu Nabi SAW menjawab, masuklah Islam lalu berperanglah. Maka dia masuk Islam, kemudian dia berperang, lalu dia terbunuh. Maka Rasulullah SAW bersabda, dia melakukan amalan sedikit namun diberi pahala banyak. Kemudian di riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa pria ini dari Bani Nabit, Bani An-Nabit, dari suku Ansor, berarti penduduk Madinah, penduduk asli Madinah, orang Madinah asli. Tapi dari Bani An-Nabit, karena kan banyak kabilah-kabilah ya, banyak suku yang semuanya disatukan oleh agama Islam. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwa engkau adalah hamba Allah dan utusannya. Artinya dia itu sudah bersyahadat dengan dua syahadat. Kemudian dia maju lalu berperang sehingga dia terbunuh. Maka Nabi SAW bersabda, orang ini melakukan amalan sedikit namun diberi pahala banyak. Bisa jadi kita berpikiran, enak ini. Enak ini. Kita pelajari fawaid hadisnya. Silakan dibaca. Fawaid hadis, ada beberapa faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini, antara lain, satu, bertanya kepada ulama ketika menghadapi permasalahan. Tapi ini yang pertama, bahwa kita diharuskan bertanya kepada ulama ketika kita menghadapi sebuah permasalahan yang kita belum tahu. Oleh karenanya Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahli zikir, ahli ilmu, ketika kamu tidak tahu. Ada sebuah faedah yang sangat bagus sekali. Kenapa di sini disebutkan ahli zikir, tidak ahli ilmu? Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa ini menunjukkan bahwa ahli ilmu itu adalah ahli zikir. Orang yang banyak ilmunya, dia adalah orang yang banyak zikirnya. Semakin banyak ilmu kita, berarti seharusnya kita semakin banyak mengingat Allah. Lah ini masing-masing kita menilai diri kita sendiri ini. Minimal apa? Zikir setelah sholat fardu. Minimal. Zikir sebelum tidur dan setelah tidur. Sebelum makan, sesudah makan. Sebelum masuk kamar mandi dan ketika keluar. Doa-doa seperti itu semuanya zikir.
Dan betapa sering kita melalaikan itu. Iya. Barangkali saking laparnya kemudian tidak sampai mengucapkan, tidak ingat mengucapkan bismillah. Padahal ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa ketika tidak mengucapkan bismillah maka setan akan ikut makan. Makanya ada orang yang makan sebanyak apapun tidak kenyang. Iya, karena setan ikut makan. Tidak kelihatan Ustaz. Ya kalau kelihatan tidak jadi makan. Betapa ngerinya mau makan di sebelahnya ada setan. Ya. Iya. Kalau kemudian ingat di pertengahan makan ada doa yang diucapkan Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Karena dalam sebuah hadis Nabi pernah melihat seorang pemuda yang makan belum mengucapkan bismillah. Kemudian Nabi melihat setan ikut makan di sebelah pemuda tadi. Kok Nabi bisa lihat setan? Iya, memang Allah berikan kemampuan untuk itu. Nabi indigo, ya enggak indigo. Indigo itu kelainan. Kalau Nabi karena memang Nabi diizinkan oleh Allah sebagai bentuk fitur yang nanti akan mendukung wahyu. Ya. Kalau salah satu di antara kita kan itu namanya kelainan, harus diruqyah, ya. Kasihan, ya. Karena tidak terima wahyu, ya. Kasihan. Kalau itu fitur pada diri Nabi yang untuk mendukung beliau menerima wahyu, sehingga kemudian Nabi ingatkan, Samillah, ucapkan bismillah. Kemudian pemuda tadi mengucapkan bismillah fi awwalihi wa akhirihi, diajari oleh Nabi SAW. Kemudian setan itu muntah. Kemudian ada sebagian orang yang menganggap itu sebagai candaan. Saya akan makan pedas, tidak baca bismillah sengaja. Nanti pas sesi mau minum saya baca bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Kasihan tuh setan, kepedesan tidak dapat minum. Tahu dari mana? Banyak itu yang lain yang makan-makan juga mungkin nggak baca bismillah, dia akan ke sana cari minum. Seperti itu. Ini perkara gaib, jangan dibuat candaan. Karena sebagian orang seperti itu ya. Sehingga semakin kita menuntut ilmu, semakin lama kita harus semakin menjaga zikir. Dan zikir keutamanya sangat banyak. Di antaranya adalah zikir menjadi sebab ketenangan hati. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah maka hati itu akan menjadi tenang. Zikir juga menjadi sebab Allah menjaga kita. Betapa sering seorang hamba dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya. Karena apa? Menjaga zikir. Iya. Barangkali kita pernah mengalami di jalan raya hampir saja kecelakaan, alhamdulillah selamat. Bisa jadi sebelum itu kita berzikir. Membaca doa naik kendaraan misalnya, atau membaca doa keluar rumah, atau membaca ayat kursi tadi pagi, atau zikir sobah tadi pagi. Iya. Jangan kemudian menisbatkan itu kepada kitanya. Wih, alhamdulillah aku lincah, selamat. Enggak, bukan karena kita yang lincah. Karena Allah yang selamatkan kita. Karena di antaranya mungkin sebabnya tadi kita menjaga zikir. Iya. Dan zikir juga menjadi penjagaan dari setan. Makanya orang yang menjaga zikirnya itu tidak bisa diganggu setan. Tidak kesurupan insya Allah. Tidak lihat-lihatan insya Allah. Adanya orang bisa kadang lihat ini itu bisa jadi memang kurang berzikir. Iya. Disampaikan supaya orang seperti itu sering-sering berzikir, terutama sholat 5 waktu. Karena sholat itu zikir. Kalau sholat 5 waktunya saja tidak dijaga, bagaimana? Akan mendapatkan penjagaan dari Allah. Apalagi yang sunnah-sunnah akan dilupakan. Sehingga kita bertanya kepada ahli ilmu ketika tidak tahu. Jangan sembrono. Dan harus pintar-pintar memilih ahli ilmu. Karena di zaman kita sekarang ini banyak ulama-ulama yang tidak benar manhajnya, tidak lurus akidahnya, sehingga jawabannya pun melenceng. Jawabannya melenceng. Misalnya ditanya tentang Ustadz, apa hukum riba Ustadz? Saya ini sebagai ketua arisan yang ada kasnya kemudian dipinjamkan kepada anggotanya, tapi ada selisihnya ketika meminjam. Apakah ini termasuk riba? Berapa Bu? Sedikit Ustaz, hanya 1.000 per 100.000 misalnya. Wah, enggak apa-apa itu. Riba itu kalau sedikit enggak apa-apa. Loh, kata siapa riba sedikit enggak apa-apa?
Ini kan menyesatkan, bahaya. Tapi yang kedua silahkan. Fawaid yang kedua, syahadatain adalah kewajiban pertama bagi manusia, bukan berpikir sebagaimana anggapan sebagian ahli filsafat atau ahli kalam. Tayyib, ini poin yang sangat penting sekali ya. Syahadatain adalah kewajiban pertama bagi manusia, bukan berpikir sebagaimana anggapan sebagian ahli filsafat atau ahli kalam. Dan di zaman kita sekarang ini banyak dai-dai yang mengidolakan tokoh-tokoh Yunani, filsafat Yunani. Mereka mengidolakan Sokrates, siapa lagi? Plato, Hippokrates, siapa lagi? Aristoteles. Itu bagi mereka, padahal mereka dai kaum muslimin. Bagi mereka itu seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya. Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Adz-Dzahabi, Ibnu Katsir, Allah musta'an. Jauh sekali. Yang satu barisan orang-orang beriman dan berilmu, yang satu barisan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya, kata orang bainas sama was sumur, ya. Antara langit dan sumur perbedaannya jauh dan keliru. Kalau ulama-ulama Islam seperti Bukhari, Muslim dan yang lain-lain kan mereka dasarnya satu wahyu, Al-Quran dan hadis. Mereka selalu mengedepankan itu. Akal tunduk pada wahyu. Menurut akal ini bagus, tapi menurut wahyu tidak. Tinggalkan akal. Menurut wahyu boleh, ternyata menurut akal tidak. Ikuti wahyu. Contohnya, kalau di kita sungkeman kepada orang tua, harus sujud mencium kaki orang tua. Kalau menurut akal orang sini, orang Jawa kan bagus, sopan kepada orang tua. Tapi dalam wahyu tidak boleh seorang manusia sujud kepada selain Allah, tidak boleh. Kan tujuan baik tidak membenarkan segala cara. Akal harus tunduk kepada wahyu. Contoh lain, menikah dengan sepupu yang tidak ada hubungan susuan. Menurut syariat boleh tidak? Boleh. Menurut masyarakat boleh tidak? Tidak boleh. Kedepankan mana? Wahyu. Boleh. Kalau memang ini soleh, ini solihah, sama-sama senang, nikahkan. Selama tidak ada hubungan susuan. Tapi kalau ada hubungan susuan tidak boleh, karena jadi saudara susuan seperti saudara kandung. Iya. Masyarakat kita kan masih seperti itu, dibenturkan pilihan. Ikut syariat atau ikut tradisi. Ini kalau menurut tradisi, jangan. Tradisi, adat, budaya, akal, semuanya tunduk kepada wahyu. Harus ikut wahyu. Dan orang-orang yang mengidolakan ahli filsafat, ahli kalam itu sesat. Baru kapan hari saya dapat postingan salah seorang doktor, tokoh Islam di negeri kita ini, menyampaikan bahwa dia berhasil melakukan negosiasi dengan jin, penunggu jembatan. Ada jembatan yang roboh, yang ketika akan dibangun lagi butuh sajen, tumbal sembelihan, yang permintaannya kerbau atau sapi. Kemudian dia melakukan ritual untuk negosiasi, yang akhirnya disepakati tumbalnya adalah ayam. Kata dia, tidak apa-apa, dengan ini kita menang karena bisa negosiasi dengan jin. Mau ayam, mau lalat itu kalau disembelih untuk selain Allah, tetap yang kalah itu manusia yang nyembelih. Sudah berhasil disesatkan, ditipu oleh jin, setan. Padahal tegas, masalah kesyirikan tegas. Menyembelih kepada selain Allah itu syirik. Syirik akbar. Bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Kaedah umumnya seperti itu. Untuk diterapkan orang per orang perlu dikaji ulang. Jangan-jangan orangnya belum tahu, bodoh. Tapi kalau selevel dokter kayaknya nggak bodoh. Nah, ada lagi, jangan-jangan ada
syubhat. Nah ini banyak di kepala kaum muslimin syubhat. Ya, kalau itu sudah masuk susah dikeluarkan. Makanya saya sarankan kepada jemaah sekalian, jangan suka mendengarkan kajian-kajian dari dai-dai yang tidak bermanhaj salaf. Jangan. Karena 1, 2, 3 akan disisipkan syubhat. Yang kalau itu berhasil masuk ke hati antum, sehingga antum bingung, susah. Yang repot siapa? Teman-teman kajian antum. Akan meladeni kebingungan antum. Akhirnya teman-teman kajian antum apa? Ke ustadz saja. Akhirnya malam-malam ustadz ditelepon, di chat, ustadz darurat ini, gimana ustadz ini? Ya, yang repot semua orang jadi repot. Jangan pernah hanya potongan video ceramah, jangan. Meskipun hanya potongan, apalagi potongan itu langsung diambilkan intinya, syubhatnya di situ. Jangan. Kecuali antum sudah malang melintang di dunia ilmu. Tapi kalau hanya ikut kajian biasa, jangan. Belum pernah belajar usul fikih, belum pernah belajar ulumul Quran, belum pernah belajar akidah wasitiyah, qawaidul muthla, takrib tadmuriyah. Ilmu-ilmu antum itu belum pelajari itu antum. Jangan pernah sembrono. Maka sebagian orang putar haluan, pindah manhaj. Gara-gara itu ngeri. Awalnya kumpul sama kita, akhirnya kumpul sama yang lain. Iya. Dulu salafi, akhirnya jadi kesana. Sekarang ngatain kita dengan wahabi. Karena kemasukan syubhat, ngeri syubhat ini. Apalagi masalah sifat-sifat Allah. Ini sekarang sedang ramai di Facebook, di YouTube, pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Kalau jenengan, antum semua, jamaah, putra-putri belum punya ilmu sampai ke sana, jangan coba-coba mendengarkan potongan-potongan ceramah dari orang-orang yang tidak bermanhaj salaf. Cukup dengarkan kajian, misalnya Ustadz Firanda membahas satu kitab sampai misalnya 40 pertemuan selesai. Itu yang antum dengarkan. Antum dapat ilmu insyaallah, tidak dapat syubhat. Kalau Ustadz waktu itu menyebutkan 1-2 syubhat, akan langsung dibantah oleh Ustadz di satu waktu, disebutkan bantahannya. Tapi kalau yang menyebutkan ahli bid'ah kan mereka nggak akan membantah. Wong itu senjata mereka. Harus hati-hati. Kalau tidak antum bingung. Dan satu lagi, jangan pernah izinkan anak-anak antum untuk kuliah ilmu filsafat. Jangan pernah. Ya. Tegas, jangan pernah. Keren jangan. Keren itu nanti bisa jadi seperti Sokrates loh. Waduh, kafir nih. Iya. Karena sebagian kaum muslimin merasa keren kalau bisa masuk fakultas ilmu filsafat. Ngeri, jangan. Ujung-ujungnya rusak akidahnya, rusak agamanya, rusak manhajnya, bahkan bisa jadi rusak akalnya, menjadi gila. Karena selalu yang dipakai akal. Tidak ada dalil Al-Qur'annya mana, dalil hadisnya mana, penjelasan dari para ulama mana, tidak ada. Kalaupun nanti menukil Al-Quran, ayat Al-Quran maupun hadis, akan dipahami dengan akal masing-masing. Iya, ngeri. Jangan pernah izinkan putra-putri jenengan untuk masuk fakultas ilmu filsafat. Waliyadzubillah. Silakan dilanjutkan yang ketiga. Fawaid yang ketiga, syarat masuk surga adalah iman dan Islam. Dan tidak benar anggapan sebagian orang bahwa syarat masuk surga adalah baiat kepada amir kelompok. Demikian juga semua orang yang tidak beragama atau beragama selain Islam tidak akan masuk surga. Ini satu faidah yang sangat tegas sekali, terang bahwa syarat masuk surga adalah iman dan Islam. Hasilnya apa? Hasilnya bahwa semua orang yang tidak beragama, karena ada sebagian orang tidak mau beragama. Tidak mau beragama, tidak Nasrani, tidak Yahudi, tidak Hindu, tidak Buddha, Konghucu, tidak Islam juga, tidak mau. Karena menurut dia agama itu candu, agama itu buruk, agama itu candu menyetir kehidupan manusia. Dia tidak mau disetir oleh siapapun. Dia ingin free, bebas. Ya, karena agama manapun kan ada aturan-aturannya, ada syariatnya. Dia tidak mau. Ataupun orang yang beragama selain Islam tidak akan masuk surga. Tidak akan masuk surga sebaik apapun, sesopan apapun, sedermawan apapun, tidak akan masuk surga sampai dia beragama Islam.
Dan tidak benar anggapan sebagian orang bahwa syarat masuk surga adalah baiat kepada amir kelompok ya. Tidak ada baiat di sini. Tidak baiat sama Ustaz Hatta kan? Atau sama Ustaz Joko di sana. Tidak ada seperti itu. Mau hadir kajian ya silahkan hadir, duduk, menyimak, pulang selesai. Besok ada kajian lagi hadir. Tidak ada kemudian masuk ke ruangan belakang harus jabat tangan, baiat, ucap sumpah setia. Tidak ada. Jenengan merasa bosan kajian di sini, mau pindah kajian ke tempat lain, silahkan. Mau pindah manhaj, ya silahkan. Ya. Silahkan dalam artian ya nanti kan masing-masing mempertanggungjawabkan amal sendiri-sendiri. Tidak ada yang maksa jenengan harus hadir kajian salafi. Tidak ada. Makanya Allah firmankan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Itu kan pilihan. Yang mau beriman silahkan, yang mau kafir silahkan. Sampai pilihan mau beriman mau kafir saja Allah kasih pilihan, silahkan. Iya. Tapi itu Allah perintahkan beriman. Iya, untuk orang-orang yang menggunakan akalnya dengan baik akan pilih beriman. Apa sih dunia? Ya. Dunia sebentar. 60 tahun, 70 tahun mati, selesai. Ada alam kubur yang ribuan tahun. Nabi Muhammad SAW wafat tahun 11 Hijriah. Sampai tahun ini 1446 Hijriah. Sudah berapa tahun Nabi di alam kubur? 1435 tahun. Sudah kiamat? Belum. Masih berapa tahun lagi? Tidak tahu kita. Lalu itu orang berakal sehat akan pilih akhirat. Akhirnya dia akan tunduk patuh kepada Allah, beriman. Iya. Tapi orang yang menuruti hawa nafsunya akan pilih dunia, padahal dunia sedikit, sebentar, habis, mati juga ditinggal. Selanjutnya yang keempat, fawaid yang keempat, kedudukan nikmat iman dan Islam, sebab itu syarat masuk surga. Jangan sampai kita meninggalkan Islam hanya karena kesenangan dunia yang sementara. Ini ditegaskan lagi bahwa kedudukan nikmat iman dan Islam itu sangat tinggi. Kenapa sangat tinggi? Karena itu sebab masuk surga. Sebagai syarat masuk surga. Bukan sebab lagi, syarat. Artinya apa? Siapapun yang ingin masuk surga harus pakai syarat ini. Wah, repot Ustaz ya. Lah. Orang sekarang mau bikin apa sekarang? Bikin SIM pakai syarat enggak? Pakai syarat ya. Jangankan bikin, orang perpanjang SIM yang kita sudah pernah dapat SIM. Artinya kan kita bukan anak baru ya. Baru bisa motor ya, baru bisa mobil, enggak. Ini mau perpanjang SIM itu syarat, ada syarat-syaratnya. Itu kan masalah duniawi. Lumrah ada syarat-syaratnya, apalagi masalah akhirat, masalah agama. Makanya ibadah itu bukan yang penting baik, enggak. Yang penting tujuannya lillah, enggak. Ada syaratnya. Masuk surga juga ada syaratnya. Karena kata Nabi SAW, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi yal jannah. Ketahuilah bahwa balasan yang ditawarkan oleh Allah itu mahal. Ketahuilah bahwasanya barang yang ditawarkan oleh Allah, balasannya itu apa? Surga. Balasan yang ditawarkan oleh Allah kepada manusia, surga. Mahal. Harus mau tunduk patuh. Ya. Tunduk patuh. Sudah mendengarkan kajian Ustaz Nuzul ya? Kue Muslim, sudah ya? Yang belum dengarkan, bahwa kita sebagai Muslim harus tunduk patuh, nyerah kepada Allah, nyerah senyerah-nyerahnya. Allah suruh kita ke kanan, kita ke kanan. Allah suruh kita ke kiri, kita ke kiri. Allah suruh kita naik, kita naik. Allah suruh kita turun, kita turun. Itu namanya Muslim, berserah diri kepada Allah. Namanya orang nyerah itu tidak ada yang ngeyel, dablek, komplain, protes, tidak ada. Ya. Sehingga dengan itu kita akan masuk surga, insyaallah ta'ala. Jangan sampai kita meninggalkan Islam hanya karena kesenangan dunia yang sementara. Karena sebagian orang rela murtad demi dunia yang sedikit. Waliyadzubillah. Dan tidak ada yang menjamin kita bisa wafat di atas agama Islam. Makanya di antara doa yang harus sering kita ulang-ulang adalah doa yang diulang-ulang oleh Nabi SAW. Apa doanya? Allahumma ya muqallibal qulub,
tsabbit qalbi ala dinik. Ini diulang-ulang terus. Ya Allah, ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati saya di atas agamamu, agama Islam. Doa yang lain dari Al-Quran, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kamu belokkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Di antara doa yang lain, Allahumma ahyina muslimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Ya Allah, hidupkanlah kami sebagai kaum muslimin dan wafatkanlah kami sebagai kaum muslimin dan kumpulkan kami bersama orang-orang soleh. Doa-doa seperti ini harus kita ulang-ulang. Kapan Ustaz? Kapanpun, terutama di saat sujud. Setelah mengucapkan zikir sujud, baca doa-doa semisal ini. Ustaz, tapi tadi ayat Ustaz, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Katanya kalau sujud tidak boleh baca Al-Quran. Penjelasan para ulama fatwa mengenai ini, boleh seseorang berdoa dengan doa yang diambil dari Al-Quran ketika sujud, tapi dengan niat berdoa, bukan dengan niat ngaji. Kalau dengan niat ngaji tidak boleh. Kalau dengan niat doa boleh, karena doa yang paling utama adalah doa dari Al-Quran. Sehingga pantum tidak usah bingung. Selanjutnya yang kelima. Fawaid yang kelima, nasib manusia di akhirat ditentukan di saat kematiannya, apakah di atas iman atau kekafiran. Nah, ini yang kita bahas di awal tadi tentang husnul khatimah dan su'ul khatimah. Sehingga nasib kita di akhirat itu ditentukan di saat kematian kita. Kalau kematian kita adalah husnul khatimah, insya Allah nanti kita akan dipermudah setelah itu di alam kuburnya, di padang mahsyarnya, sampai kemudian nanti Allah izinkan kita masuk surga. Tapi kalau sebaliknya, waliyadzubillah, maka bisa jadi yang kita dapatkan adalah azab kubur dan kesulitan-kesulitan di padang mahsyar, waliyadzubillah. Oleh karenanya di antara hal yang menjadi ketakutan bagi kita ketika akan bermaksiat adalah apa? Takut kalau saat itu kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan kata pepatah Arab, man ta'awwada 'ala syai'in sara ahlahu. Orang yang membiasakan suatu kebiasaan akan menjadi ahlinya. Orang yang biasa salat akan jadi ahli salat. Orang yang biasa berpuasa jadi ahli puasa. Biasa sedekah jadi ahli sedekah. Biasa minum jadi ahli minum. Biasa judi jadi ahli judi. Terus seperti itu. Waliyadzubillah. Dan akan dimatikan sesuai kebiasaannya itu. Waliyadzubillah. Makanya kita upayakan yang menjadi kebiasaan kita adalah amal-amal soleh. Meskipun 1 kali, 2 kali, 3 kali tidak sedikit kita berbuat dosa. Tapi saat itu kita ingat kepada Allah, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapkan istighfar, bertaubat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis. Dan ikutkanlah setelah berbuat dosa dengan berbuat ketaatan. Insyaallah itu akan menghapuskan dosanya. Ya. Tapi bukan berarti kita bermudah-mudahan untuk melakukan maksiat, ya. Wah, sebelum berangkat minum atau judi bawa uang 10 juta. Ini nanti yang 9 juta untuk minum atau untuk judi, 1 juta untuk sedekah. Sudah disiapkan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Selesai itu nanti 1 juta akan disedekahkan. Iya, kalau sampai sana kesempatannya. Kan tidak tahu. Makanya usahakan cari kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang merupakan ketaatan kepada Allah. Yang keenam, silakan. Fawaid yang keenam, keutamaan jihad fi sabilillah dan mati syahid. Ini menunjukkan keutamaan jihad fi sabilillah dan mati syahid. Bahwa orang yang mati di atas jihad fi sabilillah, dia digelari syahid secara umum. Adapun orang per orang, maka hanya Allah yang tahu hakikat niat dia seperti apa. Tapi kalau para sahabat itu sudah dipersaksikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah ayat Allah berfirman tentang para sahabat, radhiyallahu anhum wa radu
an. Allah telah ridha kepada para sahabat dan para sahabat ridha kepada Allah. Tapi selain itu kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi di sana ada balasan. Balasannya adalah surga. Yang ketujuh. Fawaid yang ketujuh, hadis ini memuat kisah orang yang masuk surga padahal tidak pernah sholat sama sekali, sebab dia bersyahadat masuk Islam lalu berperang dan mati. Ini berbeda dengan orang bersyahadat masuk Islam lalu dia hidup puluhan tahun dengan tidak pernah sholat sama sekali. Orang ini kafir, syahadatnya batal sebab tidak sholat sama sekali. Barangkali tadi ada sesuatu yang mengganjal. Wah, enak sekali ini. Ya, belum pernah sholat, belum pernah berpuasa, hanya modal syahadat terus maju perang. Wah, bisa jadikan asal-asalan gini, yang penting mati. Masuk surga, wah enak sekali. Ya, apalagi Nabi sudah sabdakan tadi, orang ini melakukan amalan sedikit namun diberi pahala banyak, yaitu surga. Di sini disebutkan bahwa ini untuk orang yang bersyahadat sebelum perang. Sebelum perang dimulai dia baru masuk Islam. Tidak ada kesempatan untuk sholat, apalagi puasa, apalagi amal-amal yang lain, tidak ada. Dia melakukan syahadat tadi, masuk Islam sebentar sebelum peperangan. Habis itu langsung maju berperang dan kemudian mati syahid. Berbeda dengan orang yang bersyahadat masuk Islam, hidup puluhan tahun tidak pernah sholat sama sekali. Orang ini kafir, syahadatnya batal sebab tidak sholat sama sekali. Ada perbedaan ulama terkait orang yang meninggalkan sholat, tapi orang yang kadang sholat kadang tidak. Kalau yang kadang sholat kadang tidak, para ulama berselisih pendapat apakah masih muslim atau sudah kafir. Ya, tanpa mengingkari kewajiban sholat. Kalau mengingkari kewajiban sholat, meskipun rajin sholat, ya kafir. Kafir. Iya. Ini tentang orang yang tidak mengingkari kewajiban sholat, mau sholat kadang tidak. Para ulama berselisih pendapat. Wallahu a'lam, pendapat yang saya rasa saya pilih adalah yang tidak kafir. Iya. Tapi para ulama menegaskan, perbedaan ulama mengenai status keislaman orang yang kadang sholat kadang tidak itu menunjukkan keburukan dosa itu. Jangankan status solehnya, status Islamnya saja diperdebatkan. Itu menunjukkan keburukan dosa itu. Orang zina muslim atau tidak? Muslim tidak? Muslim, sepakat. Orang minum khamr muslim tidak? Muslim. Artinya masih muslim tidak? Masih. Orang mencuri masih muslim enggak? Makan riba masih muslim enggak? Begal masih muslim enggak? Perampok masih muslim enggak? Masih, tidak diperdebatkan oleh para ulama. Tapi pertanyaannya, kalau orang kadang sholat kadang tidak, ini sholat fardu, masih muslim enggak? Berbeda pendapat para ulama. Ini menunjukkan keburukan dosa tersebut. Tapi kalau yang sama sekali tidak sholat sama sekali, maka para ulama sepakat kafir. Waliyadzubillah. Sehingga dengan ini kita tidak bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat fardu. Kalau kebablasan Ustadz, ya, tidur bablas, bangun sudah selesai waktunya, ya saat itu juga segera berwudu kemudian sholat. Iya, lupa Ustadz. Ya, saking mungkin banyak pekerjaan, tapi jangan sampai pekerjaan melalaikan kita. Atau mungkin saking riwahnya, mungkin misalnya ada keluarga yang meninggal, kemudian pusing, kemudian sampai lupa sholat, kemudian ingat, ya sholat. Segera sholat. Jangan ditinggalkan. Sehingga dengan itu kita tidak bermudah-mudahan untuk meninggalkan sholat fardu. Sehingga hadis ini pun tidak menjadi sesuatu yang membuat kita menggampangkan meninggalkan sholat fardu. Walau orang ini tidak pernah sholat juga masuk surga. Ini khusus bagi orang yang sebelum berperang dia baru masuk Islam, belum sempat sholat 5 waktu, belum sempat puasa Ramadan, belum sempat apapun itu, hanya masuk Islam, kemudian berperang. Dan ini disabdakan oleh Nabi SAW bahwa orang ini masuk surga. Lah kalau selain itu, salah seorang di antara kita misalnya
Nabi sudah wafat. Jadi tidak ada klaim dari Nabi ini akan masuk surga. Kita tidak tahu nasib kita. Iya. Makanya enak seperti Ukasyah bin Mihsan yang disabdakan oleh Nabi, anta minhum, termasuk 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Enak. Tapi Ukasyah bin Mihsan, apakah setelah itu berleha-leha, santai-santai, tidak beramal soleh? Tidak. Justru dengan itu dia mendapatkan taufik dari Allah. Iya. Mendapat taufik dari Allah. Karena tidak mungkin Nabi salah klaim. Ya. Nabi salah klaim, setelah diklaim kemudian asal-asalan ibadahnya, beragamanya tidak benar, tidak mungkin. Nabi keliru. Demikianlah yang dilakukan oleh para sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan 10 para sahabat yang dijamin masuk surga. Apakah kemudian santai-santai untuk beramal soleh? Tidak. Sehingga dengan ini kita seharusnya menjadi semakin bersemangat untuk menuntut ilmu syar'i, kemudian juga mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, memberikan kepada kita keistiqomahan di atas agama Islam ini sampai ajal menjemput kita. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.